Dari data statistik yang dilakukan WHO menunjukkan 76% mengalami yang namanya depresi dikarenakan mereka mengalami loneliness. Next, kita nggak tahu loneliness kita bakal seperti apa, kesepiannya itu bakal seperti apa. Tapi jangan sampai kita mengalami yang 76% tadi itu mengalami yang namanya depresi. Hai guys, back again with me Levi, tentunya di channel yang akan membahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang ada di judul kali ini, aku akan bahas tentang new normal life. Tentunya tips-tips yang aku kaitkan dengan teori-teori psikologi yang mempersiapkan diri kita dalam menghadapi yang namanya new normal life. Mungkin di bulan Juni nanti ya, karena beberapa negara sudah mengalami hal tersebut. Dan dari penelitian-penelitian yang ada nih, memang terjadi yang namanya gejolak-gejolak dalam menghadapi perubahan yang terjadi. So, aku bakal bahas yang namanya sikap dalam menghadapi perubahan-perubahan itu tadi dengan memperhatikan 3 komponen ketika kita menghadapi perubahan itu. Apa aja komponennya? Yang pertama yaitu ada kognitif, afeksi maupun behavior. Let's check kira-kira apa aja sih itu dan apa yang bisa kita lakukan dalam menyikapi hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif ini berkaitan bagaimana seseorang menerima informasi-informasi yang ada, kemudian mengelolanya juga dalam bentuk argumen maupun ide-ide. Nah, dalam proses penerimaan ini sendiri ada 3 tahapan. Dari yang pertama tahap denial atau penolakan. Jadi orang tersebut mengalami yang namanya apa sih itu corona, apa sih itu nggak penting informasi-informasi yang didapat. Jadi dia menolak nih hal yang berkaitan dengan yang namanya perubahan new normal life. Biasanya sih ciri-ciri orang ini dia bakal nggak pakai masker karena nggak biasa dengan perubahan yang ada. Masa bodoh lah dengan yang namanya kena penyakit itu, atau juga yang namanya pergi bersama dengan keluarga, naik mobil, tidak mengikuti peraturan-peraturan ketika menjaga jarak. Nah, ini adalah contoh orang yang mengalami denial dalam penolakan informasi-informasi yang ada tersebut. Kemudian tahap yang kedua, dia mengalami yang namanya penerimaan dalam proses bargain atau tawar-menawar. Kalau ini sih 50% dia menerima, 50% dia berargumen dari diri mereka. Orang yang seperti ini biasanya sih ciri-cirinya dia bakal menanyakan, seharusnya pemerintahan begini sih nggak boleh melakukan itu, kenapa sih mall begini, kenapa sih tempat begini. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dialami orang yang mengalami tahap bargain tersebut. Tetapi dalam proses itu sih biasa, karena memang yang namanya seseorang punya daya berpikir ya. Jadi wajar-wajar saja misalnya dalam 50% yang mereka menerima, 50%-nya lagi mereka masih belum menerima seutuhnya. Nah, baru yang terakhir masuk dalam tahap penerimaan kognitif, di mana 100% acceptable, menerima perubahan-perubahan yang ada dan informasi yang ada, dia ready buat menghadapi perubahan itu. Nah, kira-kira kau sudah di tahap yang mana nih dalam segi kognitif? Kalau misalnya kamu masih dalam tahap denial, cari lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan new normal life dan cari keuntungan-keuntungan yang ada. Karena memang new normal life ini dibuat bukan untuk individu sendiri aja, tetapi untuk masyarakat secara luas dan perekonomian di Indonesia secara luas. Dalam proses kognitif ini bisa juga nih terjadi kamu mengalami yang namanya sudah dalam tahap pusing dengan informasi-informasi yang ada. Tiap kali buka HP masalahnya beritanya apa, terus lihat TV beritanya apa. Kalau terjadi hal itu, kan kamu nggak bisa refreshing juga ya. Break sebentar dari informasi-informasi yang ada, pikirkan dan tenangkan diri kamu sendiri. Jadi cukupkanlah diri kamu dengan informasi tersebut. Informasi itu boleh, tetapi jangan sampai informasi itu membuat kita semakin tertumpuk-tumpuk dengan informasi yang ada. Cukupkanlah informasi itu dalam standar yang normal. Kalau misalnya kamu merasa itu sudah terlalu banyak dalam pikiran kamu, break sebentar. Tidak perlu harus kamu tahu semua informasi COVID atau new normal life yang ada, nggak perlu. Jadi kamu nggak sampai yang namanya pusing dengan hal-hal berita-berita yang baru. Yang selanjutnya yaitu afeksi, di mana itu berkaitan dengan feel atau perasaan seseorang yang berkaitan dengan yang namanya
new normal life. New normal life itu nggak berkaitan selalu dalam bentuk yang namanya kelihatan kasat mata ya, tapi yang namanya perasaan pun bakal mengalami gejolak juga. Dari data statistik yang dilakukan WHO menunjukkan kalau misalnya nih 76% mengalami yang namanya depresi dikarenakan mereka mengalami loneliness. Next, kita nggak tahu loneliness kita bakal seperti apa, kesepiannya itu bakal seperti apa, tapi jangan sampai kita mengalami yang 76% tadi itu mengalami yang namanya depresi. Jadi tetap pikirkan kalau misalnya kamu nggak baik-baik aja, perasaan kamu bergejolak, it's okay if you feel not okay. Jadi sharingkan hal tersebut dengan teman-teman kamu. Misalnya teman-teman kamu juga julid ya, merasa kamu juga aneh, sharingkan itu dalam diary kamu sendiri atau dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan diri kamu. Jadi jangan simpan masalah itu sendiri ya. Terus yang kedua, kamu juga mungkin bisa melakukan, kalau kamu bukan orang yang menulis kata-kata. Iya sih, biasanya cowok nggak kayak gitu. Kamu bisa meng-create your happiness sendiri. Seperti setiap pagi minum secangkir kopi, terus menatap langit, atau lari pagi. Supaya apa? Kamu juga mengalami yang namanya feel itu, merasa dalam tahap yang nyaman untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu merasa kamu kesepian terus kamu memikirkan perasaan itu terus menerus ya. Tetap alihkan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang membuat kamu lebih baik lagi, supaya kamu menjadi seseorang yang tidak mengalami depresi itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan behavior, yaitu tingkah laku kita ketika menghadapi yang namanya perubahan itu tadi. Nah, tips yang bisa aku lakukan dikarenakan nanti next ke depan tuh yang namanya rutinitas kita bakal berubah. Jadi yang pasti siapkan new rutinities buat diri kamu sendiri. Yang biasanya 1 minggu nge-gym 3 kali, mungkin sudah nggak langganan lagi ya ke tempat gym. Bisa jadi kamu beli suatu alat di rumah atau beraktivitas olahraga sendiri nih di rumah. Atau kalau misalnya next time di tempat gym kayak di luar negeri itu sudah ada sekat-sekat, itu juga jadi new rutinities sih, nge-gym sendirian. Atau nih ada yang biasa every weekend pergi ngafe atau nongkrong dengan teman-temannya, juga bakal berubah. Bisa jadi kamu sudah siapkan handphone sama pesan makanan Grab, terus nongkrongnya via video call. Nah, apalagi nih buat kalian yang lagi pacaran, kalau misalnya biasanya nonton bioskop atau pergi nongkrong di mana, bisa jadi kalau ini sih masukan dari teman-teman aku, jalan-jalan naik mobil muterin kota atau ngapel di rumah. Kira-kira persiapan rutinitis yang bakal kamu ubah apa ya? Kalau buat kamu yang sering di rumah aja sih bakal aman, tapi ini bakal jadi behavior baru buat orang-orang yang gak biasa di rumah aja. Loh, dari aku, think about the future. Cobalah untuk membuat dunia ini lebih baik, bukan untuk diri kamu sendiri atau aku sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada, karena kita nggak tahu pandemi ini berlangsungnya berapa lama. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang juga bilang sampai 3 tahun. Bayangin aja 3 tahun pakai masker kayak gitu, pas dibuka entah jadi apa ya, terus kita shock sendiri. Ya, yang kamu bisa lakukan menerima perubahan-perubahan itu dan mencari energi-energi positif yang ada supaya kita bisa memberikan dampak yang positif juga untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, itu aja video dari aku. See you on next video. Bye.